Halo teman-teman sahabat Fitri, Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel YouTube aku, Eva Fitri Astuti Channel, ataupun di Facebook aku, Fitri Astuti Fitri. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Mudah-mudahan yang sedang sakit diberi kesehatan kembali ya teman-teman ya, dimudahkan segala urusan yang positif, dicukupi dengan rezeki yang halal tanpa harus memiliki hutang dan tanpa harus memerlukan yang haram. Amin amin ya rabbal alamin. Dan teman-teman, aku libur di hari pertama, hari Chinese New Year di hari pertama. Tadi itu aku sempet jam 4 itu sempet pulang ke rumah. Jadi aku ngebantuin Hira, ATM kecilku, bos mungilku, mandiin. Terus udah itu mereka itu pergi ke Cina teman-teman selama 3 hari. Di hari konin pertama, kedua, dan ketiga baru pulang teman-teman, di jam 6. Jadi aku pulang ke rumah bisa buat ngevlog-ngevlog gitu. Sebenarnya aku pengen ngevlog keluar teman-teman di Jungkwan, oh jembatan Jungkwan gitu. Aku pengen ngevlog keluar teman-teman, tapi aku nggak kuat, dinginnya itu luar biasa, anginnya juga besar. Ya udahlah, aku ngevlog di rumah aja. Cerita-cerita dari WhatsApp mbak-mbak sahabat Fitri, mas-mas yang WhatsApp ke WhatsApp aku di sini gitu. Jadi langsung aja teman-teman, aku share, ada orang, ternyata katanya dia tahu aku, masih tetangga sama aku. Dia itu sekarang itu umurnya itu 29 gitu, mau 30, jadi jauh di bawah aku. Aku juga inget-inget lupa-lupa gitu kan ke orangnya, karena aku juga kan lama banget aku di Jakarta, aku jadi kulit pabrik gitu kan. Terus nggak lama aku kesini juga udah hampir 7 tahun, jadi aku inget-inget enggak, cuman aku juga sedikit tahu kalau dia itu masih tetangga sama aku. Jadi ceritanya gini teman-teman, dia itu tanya-tanya ke aku, Mbak Fitri gimana sih, apa, caranya mau jadi TKW Hong Kong gitu kan, gimana ya, dia cari-cari tahu melalui aku bilang ya masuk ke PT, uh, ke PT dulu di Kebumen. Itu ada namanya juga masih tetangga, yaitu yang paling deket itu di Kebumennya, masuk ke PT dulu. Terus udah itu misalnya kalau medical itu pakai duit sendiri, kalau medical itu fit, terus ikuti pembelajaran kamu mau kemana. Kalau pembelajaran kamu mau ke Taiwan ya di Taiwan, maksudnya pembelajarannya Mandarin gitu kan. Kalau Hong Kong ya Kantonis, Malaysia atau Singapura dengan kelasnya masing-masing gitu kan. Sambil cari majikan, sambil proses buat visa, sambil proses buat paspor, buat visa dan lain-lain. Pokoknya sambil semuanya itu sampai terbang, sambil proses juga sambil pembelajaran gitu teman-teman. Dan aku tanya, kenapa kamu mau keluar negeri? Iya Mbak Fitri, aku udah kepepet uang banget gitu kan. Aku kepepet uang banget. Aku itu janda Mbak Fitri, aku udah janda. Aku janda anak dua gitu kan. Wah, itu hampir sama sama yang dimutilasi ya, umur 29 janda anak dua. Dia udah punya suami ya, lupa ya. Punya suami siri yang dia dimutilasi, aku lupa. Jadi itu, balik lagi, tetanggaku ini dia itu janda anak dua umur 29 tahun. Dia WhatsApp aku ya kan, dia cari tahu di Facebook aku kan, juga aku share nomor WhatsApp aku, dia WhatsApp aku, dia kepengen banget, dia kepengen banget jadi pembantu aja, dia lillahi ta'ala, udah memikirkan matang-matang, dia kepengen jadi pembantu aja di luar negeri, di Hong Kong ataupun di Taiwan, tapi dia lebih tertarik di Hong Kong gitu teman-teman. Kataku kenapa gitu kan, dia udah kepepet duit banget. Yang bikin kepepet itu dia itu punya yang namanya bank keliling gitu teman-teman. Dia itu saking nggak punya duitnya, dia ada kerja di swalayan, di toko gitu, ada kerja di toko yang gajinya itu 800.000 sampai 1 juta. Dia itu 800.000 gitu kan. Ada temennya yang lebih lama itu 1 juta, kerja dari jam 8 sampai jam 4 sore di toko. Udah itu dia itu punya bank keliling, setiap hari itu ada bank keliling. Belum anaknya itu dua itu masih sekolah, yang namanya ongkos, yang namanya ini lah, udah pokoknya ya dia mikirin semuanya. Sampai bank keliling itu setiap hari itu ada yang di hari 1 minggu sekali, ada yang di hari 3 hari sekali. Pokoknya itu dia punya beberapa bank keliling gitu kan. Dengan cerita sampai dia itu bayar bank nggak bisa bayar bank itu,
kadang dia kan ada off-nya ya gitu, nggak bisa bayar bank, itu dia sampai begituan ama tukang emas-emas yang nagih duit, dia bayar pakai apemnya dia gitu kan. Misalnya dia bayar pakai apemnya dia, dia buat bayar itu misalnya cicilan itu misalnya pakai apemnya dia itu setiap hari misalnya taruhlah 10.000 gitu kan, buat 1 minggu gitu kan, buat 1 minggu. Misalnya di saat dia libur buat 1 minggu, dia itu ya buat bayar apa buat bayar 1 minggu gitu sampai 2 minggu gitu. Dia tidur sama mas-mas bank keliling itu teman-teman, dia bayar pakai itu. Udah saking nggak punya duitnya, kadang sama emasnya itu dikasih, itu nggak cuma satu emas teman-teman, itu ada 2 sampai 3 emas. Yang namanya bank kelilingnya beda-beda ya, ya bukan berbarengan, maksudnya pokoknya dia bergilir gitu kan. Ada kan yang setiap hari datang, ada yang 3 hari sekali datang, ada yang 2 hari sekali. Pokoknya itu dia itu malah justru kadang emasnya itu ngasih uang ke dia karena dia itu butuh uang juga ya buat yang namanya anak-anaknya gitu kan. Terus dia itu mungkin putar otak lama-lama capek dia ngelayanin duitnya nggak seberapa buat emas-emas bank keliling ada 2 sampai 3 emas gitu kan. Dia kepengen, dia itu katanya kan kalau ke luar negeri kan dapat uang saku ya teman-temannya, dia itu pengen nutup, katanya dia pengen nutup, pokoknya dia itu pengen Bismillahirrahmanirrahim, lillahi ta'ala, dia pengen kerja ke luar negeri buat nutup bank keliling, buat nutup utang dia, terus buat kelangsungan masa depan kedua anaknya itu. Yang namanya anaknya itu makin lama makin butuh uang ya teman-teman. Misalnya buat yang namanya masuk dari SD ke SMP atau SMP ke SMA gitu kan, yang namanya itu perlu uang. Kayak misalnya kayak aku gitu kan, anak aku di tahun ini aku udah tanya dari SMP ke SMA itu butuh uang hampir 9 juta. Coba bayangin teman-teman. Jadi dia putusin itu sebelum anaknya makin besar, buat makin banyaknya biaya. Pokoknya dia udah lillahi ta'ala, dia kepengen masuk ke PT gitu teman-teman, buat pembelajaran, buat pokoknya dia udah fokus buat yang namanya kerja di luar negeri, buat masa depan anaknya, buat masa depan dia juga, buat ngebantu orang tuanya juga gitu teman-teman. Jadi dia juga udah capek ngelayanin emas-emas bank keliling gitu teman-teman. Ya pokoknya buat kamu gitu kan, buat kamu yang masih satu desa gitu sama aku ya, buat kamu semangat, yang namanya pembelajaran pasti kan keras, ada gurunya yang ya emang harus keras gitu kan, karena buat ngelatih mental kita. Kalau misalnya kita dapat majikan yang keras juga, dapat majikan yang cerewet juga, buat ngelatih mental kita. Pokoknya kamu gini, di saat kamu nggak bisa bayar pakai kamu kan dimaki-maki ini apa, pokoknya udah sampai dimaki-makinya kuat hati, kuat mental, kuat kuping, sampai nangis getih kata kamu kan, sakit hati banget. Nah itu kamu gini, misalnya Losi gitu kan, guru kamu itu ngajarin, kamu diomelin, kamu dibentak, kamu dimarahin, kamu dicerewetin, abis-abisan, kamu serba salah, pokoknya harus benar-benar perfect semuanya itu. Misalnya lagi praktek masakan harus benar-benar bersih, harus benar-benar rapi. Kalau misalnya ada kotor dikit, kamu dicerewetin, kamu dimarahin, kamu diapain, kamu terima. Itu buat, anggap aja gini, itu kan latihan, nggak mungkin itu udah cuma sekedar mulut aja gitu kan. Ya udah, nggak usah dibikin hati. Kamu pikir gini, yang penting kan kata-katanya, maksudnya kata-kata losi, kata-kata yang lain itu dalam pembelajaran teratur, nggak yang namanya kata-kata kotor, kata-kata jorok seperti mas-mas bank keliling gitu kan, yang misalnya kamu nggak bisa bayar, kamu belum ngasih apem kamu ke dia gitu kan, dengan kata-kata kotor gitu kan. Gini aja, se secerewet-cerewetnya Losi, kamu harus kuat mental. Kamu aja dicerewetin sama mas-mas bank keliling aja kamu kuat, apalagi cuman Losi. Jadi semangat
belajar, semangat cari majikan. Pokoknya mudah-mudahan misalnya kamu itu, aku bantu kamu, aku coba buat uh, hubungin PT aku yang dulu, Tosiku, aku buat coba hubungin gitu kan, buat buat uh, coba tanya-tanya gitu kan. Nah, misalnya mudah-mudahan kamu fit ya, mudah-mudahan kamu fit, mudah-mudahan kamu sehat. Jadi kamu kalau udah fit, udah sehat, kamu bisa masuk dalam pembelajaran bahasa gitu kan di PT. Kamu harus siap ninggalin anak kamu. Udah lillahi ta'ala kayak Mbak Fitri. Mbak Fitri dulu itu 4,5 bulan di PT, megang handphone 1 minggu sekali. Tapi kan maksudnya anak kamu kan bisa nengokin kamu. Insya Allah juga ada uang jajannya meskipun diutangin gitu kan, pokoknya ya ada pegangan gitu kan. Waktu Mbak Fitri itu 5 juta kan lumayan bisa buat pegangan anak kamu jajan gitu kan, selama kamu pembelajaran di PT belum punya gaji juga gitu kan, bisa pegangan buat kamu juga. Misalnya kamu itu nggak punya duit buat medical, Insya Allah Mbak Fitri kan udah tanya kira-kira medical sekitar 300.000 ya, Insya Allah Mbak Fitri bisa nalangin dulu. Pokoknya semangat buat kamu. Udah jangan jual apem lagi buat bayar cicilan ke mas-mas bank keliling. Udah pokoknya lillahi ta'ala. Kamu jangan tambah utang lagi, meskipun kamu cuman makan nasi pakai garam aja. Udah kamu lillahi ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, aku niat buat lebih baik lagi, nyari berkah lagi, nggak mau nggak mau cari jalan pintas. Pokoknya buat mbaknya tetap semangat ya, yang masih satu desa sama aku, berarti masih tetangga dong. Semangat selalu, semangat ya, semangat. Pokoknya jangan sampai jual apem lagi, buat ngasih apem lagi ke mas-mas keliling. Pokoknya yuk insya Allah kita rembukin bareng-bareng, mudah-mudahan kita bisa bareng-bareng saling membantu kamu sama aku. Pokoknya lillahi ta'ala jangan sampai jual apem lagi. Oke, semangat. Dah, aku mau mandi dulu. Assalamualaikum. Bye-bye. Berkah dan sehat selalu buat yang udah nonton channel YouTube aku dan Facebook aku, Fitri Astuti Fitri. Makasih ya teman-teman ya, makasih.